Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kalau bisa kita selesaikan surat Taha, ya, Taha. Sampai di mana kemarin? Sekarang masuk 31 ya. 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 Langsung aja kita tafsirkan ya. Kalau kita baca lama karena panjang. Allah berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Artinya wala tamuddanna, janganlah wala tamuddanna ainaika, janganlah matamu, ainun itu mata ya, condong atau tertuju, sungguh-sungguh tertuju kemana? Ila ma matta'na bihi, ya, azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah matamu, kata Allah, tertuju kepada sekelompok orang atau golongan orang yang kami berikan kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Litaftinahum fihi. Litaftinahum fihi. Ya. Untuk kami berikan fitnah, kami uji mereka dengannya. Jadi ternyata kesenangan dunia itu juga sebagai fitnah, sebagai ujian. Litaftinahum fihi. Ya, gini. Jadi Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 35, ya. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu, kata Allah, dengan keburukan dan juga dengan kesenangan sebagai fitnah, sebagai uji. Ya, jadi kita selama ini seolah-olah ujian itu hanya musibah, ya kan? Padahal kesenangan juga ujian. Kita menganggap seolah-olah yang namanya ujian itu musibah. Padahal kesenangan itu juga ujian. Nah, ya. Mana lebih berat, Bu? Ujian dalam bentuk musibah atau ujian dalam bentuk kesenangan? Apa buktinya? Enggak, yang lebih berat. Apa buktinya? Al-Anbiya 35. Ya, sebenarnya lebih berat kalau diuji dengan kesenangan. Itu kalau kita tanya mana yang berat. Kenapa? Karena orang yang diuji dengan musibah, dari mulutnya keluar apa? Ya Allah, kenapa saya ini terus hancur-hancuran, kan? Kenapa saya sangat menderita? Tapi kalau diuji oleh Allah dengan kesenangan, apa yang keluar dari mulutnya? Hehehe, keluar. Apa? Keluar? Hehehe, bukan ya Allah, bukan. Nah, itu dia. Ya. Coba lihat, ketika Allah diuji dengan berbagai kesenangan, lupa pada Allah. Tapi kalau diuji dengan penderitaan, ingat Allah. Makanya sebenarnya
Ya. Lebih berat diuji dengan Tapi kalau ditanya, ya, mana yang lebih kita suka? Ya, kesenangan lah. Mana pula mau diuji dengan musibah? Sudah, ya. Terus namanya ujian itu kan, ujian itu berarti ada soal kan? Soal kan? Soalnya ada dua tadi kan? Yang pertama soalnya musibah. Yang kedua soalnya kesenangan. Nah, namanya soal kan harus ada kunci jawaban. Kalau diuji, kalau soalnya musibah apa jawabannya? Sabar. Kalau soalnya kesenangan apa jawabannya? Syukur. Nah, itu ingat. Baru lulus ujian. Ahasiban nas ayyuraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia dibiarkan mengaku beriman padahal belum dibuat ujian? Ya, padahal belum diuji. Allah menguji kita tadi menurut ayat surah Al-Anbiya ayat 35 ada dua soalnya. Pertama soalnya dalam bentuk keburukan. Jawabannya sabar. Yang kedua soal kesenangan. Jawabannya syukur. Makanya Nabi mengatakan ajaban lil amril mu'mini, menakjubkan sekali urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kulluhu khairun, sesungguhnya seluruh urusannya semuanya baik. Enggak ada yang enggak baik. Semuanya baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Tidak seorang pun mendapatkan hal itu kecuali orang mukmin. Ada apa rupanya? Ternyata Nabi mengatakan in asabatu sarra, jika orang mukmin itu diuji dengan kesenangan, fasyakara, dia bersyukur, fakana khairallah, maka hal itu sangat baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, apabila diuji dengan penderitaan, fasabara, fakana khairallah, maka bersabar. Nah, itu dia. Baru lu. Tapi kalau diuji dengan kesenangan, bukan lupa daratan, lupa diri. Kalau lupa daratan lumayan, ini lupa. Nah, ini enggak lulus. Ketika diuji dalam bentuk penderitaan, sebulan enggak mandi, nangis terus, guling-guling di tanah misalnya. Itu biasa anak kecil. Nah, itu enggak lulus. Nah, udah kita lanjutkan. Berlama-lama nanti enggak selesai. Ya. Jadi Allah uji. Jadi kadang-kadang ya Allah uji dengan kesenangan. Kita jangan cemburu, kan udah pernah saya jelaskan. Kadang-kadang itu istidraj. Istidraj itu apa? Kesenangan yang Allah berikan agar bertambah-tambah dosanya, karena dia ingkar kepada Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhasnahum baktatan faidahum mublisun. Manakala mereka melupakan peringatan kami, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Nah, jadi kalau kita ingin dibukakan oleh Allah pintu-pintu kesenangan, tentang Allah aja. Falamma nasu ma dzukiru bihi, apabila mereka melupakan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi kalau ingin senang apa? Tentang Allah. Hatta idza farihu bima utu, baru ketika begitu bergembira dengan apa yang diperoleh karena tadi menantang Allah, ternyata Allah berikan kesenangan, akhadnahum baktatan, kami adab dengan tiba-tiba, kami matikan tiba-tiba, enggak sempat bertobat. Mati tiba-tiba, akhadnahum baktatan, mati tiba-tiba, kami hukum dia tiba-tiba, sedang joget-joget, ciao.
Itu paling menyakitkan. Kalau kita sudah bersiap-siap enggak terlalu terkejut kita. Tapi tiba-tiba mati tiba. Tapi kalau mati sempat kita persiapkan, kita bisa berpesan, nyom-nyolun mati, biar kawan-kawan lain misalnya. Nyom-nyolun mati, biar kayu-kayu doa-doa kelun nyompat nak kamengnya 2 boh. Sedekahkan yatim. Tapi ini enggak tiba-tiba. Fa akhasnahum baktatan, kami adab mereka tiba-tiba, mati tiba-tiba. Fa idahum mublisun, pada saat itu mereka berputus asa. Mau mati kayak gini. Kalau enggak mati jangan suka kali menentang Allah. Makanya jangan heran kenapa makin orang enggak salat makin kaya. Makin menentang Allah makin sukses. Itu istidraj. Jadi apa tadi istidraj? Itu huruf. Terombang-ambing ya, mangke, aju. Gitu. Tapi baru nanti kemudian ya. Itu Al-An'am 44 ya. Tadi surat Al-An'am ayat 44. Yang tadi tu yang Musa bilang itu falamma nasu ma dzukiru bihi. Ada juga ayat satu lagi An-Nisa 115. Wa may yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. 115 An-Nisa 115. 44. Jadi kalau surat An-Nisa 115 tadi bunyinya, barang siapa yang menentang Rasul, wa may yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran Rasul tersebut, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka makin mengkeh, makin sok, makin berkuah, makin kaya. Wa nuslihi jahannam, baru tiba-tiba kami matikan dia, kami lemparkan ke neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Mau kayak gitu? Makanya jangan cemburu. Kenapa orang enggak salat makin sukses, makin kaya. Makin sombong makin itu istidraj tadi. Ya. An-Nisa 115. Sudah pernah ini ulang-ulang kaji aja. Ya itu ya. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki dari Allah, maksudnya yang tidak melalui istidraj tadi, yang tidak melalui istidraj. Wa rizqu rabbika, dan rezeki Tuhanmu, maksudnya yang halal, ya, yang mengandung berkah, bukan sebagai hukuman, betul-betul keberkahan. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, kita mencari rezeki yang halal itu lebih baik, lebih kekal. Lebih kekal maksudnya apa? Lama habisnya rezeki itu. Contoh misalnya kita ya dapat uang 1 juta betul-betul dari yang halal. 1 juta itu perasaan kayak 1 miliar, lama kali habis uangnya. Nikmat, sampai 1000 perak pun terasa. Tapi kalau enggak berkah, 100 juta 3 hari habis. Tak apa dibeli entah. Tiba-tiba sudah habis. Sekali makan 500.000 kita, sekali makan cuma 10.000. Dia sekali makan 500.000, entah siapa-siapa pun dia ajak. Makan tak apa ke restoran ni, buka pintu aja udah bayar. Satu porsi 50.000, kita satu porsi 10.000, enggak habis dah makan. Kenapa enggak habis? Enggak enak 10.000. Jadi lebih baik dan lebih kekal. Lebih kekal apa? Lebih terasa, lebih lama nikmatnya. Kan sering kita tuh. Kalau rezeki yang betul-betul halal, lama kali habisnya nikmat, sampai rasanya 1000 pun terasa nikmatnya. Akhirnya tinggal tersisa 1000, beli permen, nikmat sekali. Tapi kalau enggak berkah itu, seperti air itu mengalir. Sogok sana, sogok sini, akhirnya habis.
Kayak orang kampanye kan, kasih sana kasih sini, terpilih pun enggak, uang habis ratusan juta, terpilih pun enggak. Itulah karena kadang-kadang rezeki tidak berkah. Banyak mungkin masuk dari uang-uang yang tidak jelas, keluarnya pun tidak jelas banyak. Makanya kenapa kita disuruh mencari rezeki yang halal? Karena nilainya itu tidak terkira. Walaupun gaji kita misalnya sebulan cuma 1 juta, tapi 1 juta itu sama dengan 10 juta orang lain. Kenapa? Nikmat sekali. Udah tuh kita keluarkan lagi sedekahnya. Oh, cukup nikmat. Oh, ya gaji kita sedikit tapi masih sempat kita bersedekah. Orang gajinya banyak enggak terpikir bersedekah. Bisa kita nikmati di dunia dan di akhir. Kayak mana nikmatnya lagi? Makanya rezeki dari Allah yang bukan istidraj. Tapi istidraj itu tadi masuk banyak, keluar juga tidak jelas. Nanti mendapat azab lagi, mati tiba-tiba yang lebih parah lagi. Makanya jangan mencari rezeki secara istidraj. Ya, kesenangan yang sebenarnya itu azab. Paham ya? Kesenangan sebenarnya azab. Ya, makanya saya sering bilang, kalau ingin mendapat menantu yang soleh, jangan tinggi-tinggi maharnya. Tahu kenapa? Karena kalau tinggi-tinggi maharnya, yang lamar kita, tapi bukan anak ibu-ibu ya, yang lamar nanti tukis sabu-sabu. Kenapa? Dia banyak uangnya. Dia banyak uangnya, kontraktor panas, menipu orang, banyak uangnya. Tapi kalau betul-betul saleh, dia mencari rezeki yang halal, sedikit uangnya. Makanya kalau tinggi-tinggi mahar, nggak sanggup dia. Tuh, berapa mau udah dia hafal Quran 30 juz, ustaz, cuman dia belum mapan hidupnya, masih ngajar ngaji, kita tolak. Padahal dia mengajak anak kita ke surga. Rezekinya walaupun sedikit tapi berkah tadi itu, nikmat terasa. Saya pernah merasakan dulu, Bu. Dulu saya sebelum jadi memang dulu bukan orang saya. Sebelum jadi dosen saya ngajar ya. Dulu saya guru ngaji. Habis ngaji dikasih uang walaupun enggak saya minta, tapi nikmat sekali rasanya. Dan terpenuhi kebutuhan hidup. Orang makan ikan kita juga makan ikan, orang makan daging kita juga makan daging. Enggak ada kekurangan sedikit pun. Kayak baju. Berkah sekali rasanya. Datang tamu pun bisa kita kasih makan. Padahal dari ngaji-ngaji itu nanti gaji inti sampai bulan kasih bapak-bapak yang muda. Tapi terasa sekali berkahnya. Sekarang udah kurang berkah. Ustaz kemarin tetangga-tetangga 50 mayang. Mahal. Siapa? Anak siapa? Siapa? Ya udahlah ya, yang mau nikah, kita ngaji aja. Nah, ya. Begini maksudnya, bukan tidak boleh tinggi mahar. Kalau mampu apa salahnya? Kan? Karena Nabi juga mengatakan khairun nisa'i aisaruha mauna. Wanita yang paling bagus yang mudah mahar. Mungkin mudah 100 mayam apa? Tidak masalah. Tapi kalau mudah setengah mayam, kan mudah. Artinya tidak terpaksa dan rezeki dari yang halal. Kalau mungkin saja anak kita dilamar oleh pangeran Saudi Arabia, mungkin gaji, mungkin maharnya 1 buah pesawat terbang. Misal, mana masalah. Itu mudah. Itulah. Ya. Jadi jangan salah paham, bukan murah ya, mudah. Mudah itu kan relatif. Itu dia mudah. Orang Arab tuh kaya-kaya. Betul, Bu? Kaya-kaya. Makanya kenapa orang Arab dulu kuat-kuat. Orang Arab sekarang lembek-lembek. Kenapa? Kemana-mana pergi pakai mobil mewah. Dulu padang pasir itu ditembus, makanya
kuat seperti para sahabat. Sekarang kemana-mana pakai mobil mewah, apa nggak lembek badannya? Badannya besar tapi kurang bergerak, walaupun nggak semua. Nah, minyaknya berapa? Dari haji dia berapa tuh dapat? Mungkin pengangguran saja ada gajinya sana. Kita sini pengangguran mati-mati ini. Tapi begini juga, kita jangan terlalu percaya. Itu kadang-kadang musuh-musuh Islam sengaja sorting sudut-sudut tertentu kan, untuk menjelek-jelekkan Islam bisa saja. Walaupun ada benarnya tapi tidak 100%. Itulah mungkin itulah. Cuman ya udah ya. Namanya juga manusia ya. Kalau manusia sudah benar semuanya, nggak perlu lagi neraka kan? Udah kita lanjutkan ya. Sudah jelas tadi ya? Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi mengenai rezeki itu biar sedikit tapi halal. Nikmat. Saya sudah merasa itu. Sudah betul saya sudah merasa. Luar biasa nikmat sekali. Ya, itulah. Dah kita lanjut ya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam menjalankannya. Ini sering saya bilang bahwa sabar itu ada 3. Masih ingat dulu. Yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Nah, ini dia. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam menjalaninya. Harus sabar, Bu. Tapi lama-lama jadi nikmat. Sebelum merasakan kenikmatan salat itu memang perlu kesabaran. Puasa kalau nggak sabar, cuy air kita belum enggak? Iya benar. Kalau nggak sabar, maka butuh sabar dalam ketaatan. Apalagi kita congkel anak kita, congkel pakai linggis nggak bangun, pura-pura bangun, geser ke kamar lain. Tiap hari merepet aja. Itu perlu kesabaran. Bangun-bangun nak. Iya. Hilang terus dia. Bangun-bangun. Iya. Hilang terus dia. Betul kan? Sabar. Itulah sabar dalam ketaatan. Menyuruh anak taat. Sabar. Mamanya juga harus sabar. Cuma kadang-kadang jebol juga ya, biasalah. Nah pula kita nggak jebol-jebol sekali-sekali kan, ya. Ngamuk juga. Tapi janganlah, ya harus lah. Nah inilah sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua sabar apa dulu? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sudah biasa merokok, tiba-tiba dibilang merokok haram, perlu sabar meninggalkannya. Udah biasa main batu, dilarang main batu, perlu sabar. Udah biasa minum minuman keras, disuruh berhenti. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, itu perlu sabar. Ya, sabar tidak boleh melawan sama suami, meskipun lihat suami geram sekali, perlu sabar. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Inilah disebut dengan istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang sabar, jangan melampaui batas. Ya, itu berat sabar ini. Jadi yang pertama tadi apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan, berat. Yang kedua? Berat. Nah, baru yang ketiga sabar dalam, lama kali loading. Kan tadi saya bilang sabar itu ada 3. Yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangannya. Yang ketiga tadi apa? Sabar dalam
Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar yang ketiga apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini sering dalam ceramah-ceramah takziah sudah sering saya sampaikan. Dan ini besar sekali pahalanya. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah, kata Nabi. Tidaklah bala, tidaklah musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi. Di mana bala itu menimpa dirinya. Tiba-tiba waktu periksa darah sudah 150. Waktu periksa sudah kolesterol, sudah stadium ini, stadium itu. Sabar kita. Sabar menimpa badan kita. Wa waladihi, atau musibah itu menimpa anak-anak kita. Ya, macam-macam, yang gagal ujian lah dia, yang enggak lulus, yang enggak kuliah dia, disuruh salat enggak mau. Congkel pakai linggis, enggak bangun-bangun juga. Nah, itu kan sabar, itu kan. Wa malihi, atau musibah itu menimpa harta kita, baru beli mobil. Curi orang. Baru cuma 3 kali dielus sudah hilang. Sudah sayang-sayangnya, enggak, malah dipakai pun jarang karena begitu sayang, tiba-tiba hilang, curi orang. Perlu sabar. HP baru beli, tiba-tiba jatuh, pecah, sabar. Nah, itu kan baru dibilang sabar. Nah, sabar hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah. Artinya orang yang tadi kena musibah beruntun-beruntun, dirinya mendapat musibah, keluarganya atau anak-anaknya mendapat musibah, hartanya, hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah. Apa maksudnya bertemu dengan Allah? Meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Kemana dosanya? Dihapus karena sabar menghadapi musibah. Coba, enak kali masuk surga sebenarnya. Makanya jangan mengeluh. Ketika mendapat musibah jangan mengeluh. Kalau mengeluh enggak dihapus dosa kita, enggak terangkat derajat kita. Ma min muslim yushaku syukatan fama faqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhyat anhu biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim dia mendapat musibah hanya terinjak duri atau lebih rendah dari itu, tapi dia bersabar, illa kutiba lahu biha darajatun, Allah angkat 1 derajat karena terinjak duri. Wa muhyat anhu biha khati'atun, Allah hapuskan 1 dosa. Kan jangan mengeluh. Kalau manyun sabarnya 50% loh. Ya, kalau sabarnya 100% kata Nabi, as-sabru inda sadmatul ula. Sabar itu pada detik, pada pertama saat terjadinya musibah. Contoh gini. Nah, diberitahu, Bapak, Honda Bapak dicuri orang, al-asqainalillah. Itu tinggi kali, tapi kurang ajar siapa ini, sampai baru beli habis, datang nasihati, baru astagfirullahaladzim. Itu sudah kurang nilainya. Yang paling tinggi nilainya kapan tadi? Waktu pertama meninggal suami misalnya, saat itulah sabar. Sabar itu bukan tersenyum. Kalau tersenyum malah jadi fitnah. Meninggal suami senyumnya, cik laki. Bukan senyum, artinya parela, reda. Menangis tu boleh. Kata Nabi apa? Innal aina tatma'u. Mata biarlah ia berlinang. Tanda punya perasaan. Kita makhluk yang punya perasaan. Masa meninggal suami enggak nangis, orang malah jadi curiga. Jangan-jangan diracun. Innal aina tatma'u, kata Nabi, mata biarlah ia berlinang, wal qalbu yahzanu, hati biarlah ia sedih. Tapi kemudian Nabi mengatakan wala naqul illa ma yurdi rabbuna, tapi kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Apa di antaranya? Inna lillahi wa inna li firaqika ya Ibrahim, kata Nabi, sungguhnya perpisahan denganmu wahai Ibrahim la mahzunun, sangat menyedihkan hati. Hadis ini kaitannya dengan meninggal putra Rasulullah bernama Ibrahim dari istri Rasulullah, Mar'ah Qibtiyah. Ya. Nangis boleh. Meninggal suami nangislah. Enggak, kalau enggak bisa nangis pura-pura nangis karena nanti orang bilang macam-macam. Enggak, suami enggak nangis, senang kali dia. Nangis. Kalau enggak bisa nangis taruh minyak angin ini ya.
Yang dilarang meratapi mayat. Kata Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Rasulullah mengambil janji pada kami agar tidak boleh meratapi mayat. La yahillu lil mar'atin an tuhidda al mayit fawqa salasati ayam. Tidak halal bagi seorang perempuan ya untuk berkabung terhadap mayat itu lebih dari 3 hari. Berkabung, bersedih lebih dari 3 hari. Boleh lah. Illa ala zaujin, kecuali meninggal suami. Kan ini saya bilang perempuan musibah yang lain. Kalau itu ya 4 bulan. Arba'ati asyuhin wa ashran, 4 bulan 10 hari. Itu lain. Kan saya bilang tadi apa? Umum. Bisa lah, kenapa nggak boleh keluar? Kalau nggak keluar makan apa? Apa pula nggak boleh pula? Yang dilarang adalah keluar lantas kemudian mancing-mancing. Takut nanti sebelum habis 4 bulan 10 hari, sebelum habis itu sudah menikah lagi. Itu ilatnya itu. Makanya dilarang bersolak-solak. Bersolek. Kalau seperti ini memang untuk beli cabai ya nggak apa-apa, mau makan apa? Apalagi dia guru. Cuti paling hanya beberapa hari. Kalau dia nggak kerja, oke lah kalau guru. Kalau dia misalnya jualan per hari dia harus jualan. Kalau nggak bisa kasih makan anak. Itu boleh dia. Cuman dilarang tadi apa? Bersolak-solak. Bersolek-solek. Karena dikhawatirkan nanti memancing. Ada yang lamar pun orangnya ganteng, kaya, soleh, nggak sabar. Itu. Kan gitu. Itu saja ilatnya itu. Ilat itu sebab hukumnya. Tapi di Al-Quran ini gimana memang Ustaz? Karena cap dari suami itu masih melekat di situ sampai. Itulah, jangan sampai dia menikah. Di larangan keluar itu maksudnya bagi orang yang tidak bisa menjaga di. Mungkin kan belum terdeteksi orang hamil itu enggak bisa kan? Ya. Sekarang kan mudah. Ya. 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 Jadi bukan larangan mutlak tidak boleh keluar. Salah. Jangan nanti didengar oleh orang Kristen berarti ngeri kali ajaran Islam ini. Itu salah. Itulah boleh. Yang dilarang adalah keluar kemudian dia memancing tabarus, memancing laki-laki untuk tertarik sama dia. Ini makanya larangan itu ilatnya itu, sebabnya itu. Tapi kalau bisa menjaga diri apalagi dia memang harus kerja dia. Kalau nggak misalnya dia kerjanya jual sate misalnya atau jual lontong atau jual nasi. Kalau nggak dia jualan nggak ada uang. Nggak bisa kasih makan anak-anak. Mengharapkan orang kasih juga malu dia. Malulah. Kan? Ya enggak apa-apa. Oh, dia kaya. Kan tidak semua orang yang meninggal suami kaya. Ada yang sementara hukum berlaku untuk semuanya. Baik kaya mau miskin sama rata hukumnya. Enggak ada misalnya bagi yang kaya enggak boleh keluar, bagi yang miskin boleh keluar. Enggak ada seperti itu. Udah ya, jangan banyak-banyak berdebat. Nanti enggak selesai. Ya. La nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa kata Allah. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuqa, kami yang memberikan rezeki. Ya, kita yang membutuhkan Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan kita yang memberikan rezeki kepada Allah. Paham ya? Ini mudah kita pahami. Ya. Wal aqibatul muttaqin.
lit taqwa wal aqibatu lit taqwa, dan akibat hasil yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Tilkal jannah allati nurisu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi hasilnya, buahnya orang bertakwa itu mendapat warisan surga. Ya. Waqalu, nah, dan mereka mengatakan, laula ya'tina bi ayatin min rabbih, mengapa tidak didatangkan kepada kami bukti-bukti dari Tuhannya. Nentang. Nentang. Ya. Ini apa? Orang-orang kafir, apakah orang-orang kafir Quraisy secara khusus atau secara umum, siapa saja ya menentang khususnya orang-orang kafir Quraisy. Kenapa tidak mendatangkan bukti nyata? Kalau orang-orang zaman dulu itu Rasul-Rasul Nabi, coba datangkan adab kepada kami, gitu. Nah, cuman dulu langsung dapat adab, umat Muhammad ini tidak. Kalau umat ini langsung didatangkan adab sebagai umat-umat terdahulu, nggak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini, orang yang menyembah Allah. Ya, karena Nabi tidak diutus lagi. Kalau dihabiskan semuanya, nggak ada lagi manusia. Nah, ya, jadi kenapa ya, walaupun kejahatan zaman sekarang bisa jadi melebihi perbuatan umat-umat terdahulu, tapi sengaja nggak Allah datangkan langsung, karena kalau Allah datangkan adab langsung, sebagaimana nasib kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, itu habis semua manusia. Kaum Nabi Nuh bisa habis semuanya. Paham ya? Awalam ta'tihim baina ma fi suhufil ula. Kemudian Allah katakan, apakah tidak datang pada mereka, atau apakah mereka tidak melihat bukti-bukti yang Allah turunkan pada kitab-kitab dahulu. Nah, makanya ahli tafsir mengatakan ini ayat ini untuk ahlul kitab, di mana pernah diturunkan kitab-kitab dahulu. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil itu sudah ada. Juga suhuf kepada Nabi Ibrahim, sudah ada keterangan-keterangan, bukti-bukti tentang kekuasaan Allah. Bahkan dalam kitab-kitab Injil itu pun juga dijelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Mereka mengetahui betul bagi yang mempelajari kitab Injil yang asli atau kitab Taurat yang asli. Dalam ayat dikatakan, ya'rifunahum kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengetahui tentang kedatangan Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Alladzina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahum maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, mereka mendapati kedatangan Nabi Muhammad maktuban indahum fit Taurat wal Injil, telah tertulis sebenarnya dalam kitab Taurat dan Injil, tapi yang asli, dan yang asli itu tidak ada lagi. Bukan kitab Taurat yang sekarang ini, bukan kitab Injil yang sekarang ini. Ya. Walau anna ahlaknakum bi'adzabim min qablihi, dan seandainya kami mengadab mereka sebelum Allah turunkan Islam, sebelum Allah turunkan Al-Quran Islam, laqalu, mereka akan mengatakan, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fatattabi'a ayatika min qabli aina dilla wa nahza. Ya. Dan seandainya jadi begini, dan seandainya kami hancurkan, kami adab mereka, kami datangkan, kami hancurkan mereka dengan adab sebelum datangnya
Islam. Mereka akan mengatakan, kenapa enggak diturunkan kepada kami Rasul, sehingga kami tidak binasa seperti ini, sehingga kami tidak menjadi orang yang hina. Ya, Allah tahu rupanya perangai mereka. Ya, akan bilang seperti itu. Anehnya ketika diturunkan Rasul, enggak mau ikut juga, menentang juga. Sama, kenapa kamu malas? Ya karena enggak ada pekerjaan. Dikasih pekerjaan tetap juga malas. Nah, inilah kira-kira. Didatangkan azab ketika belum didatangkan azab sebelum diturunkan Al-Qur'an. Mereka bilang, kenapa enggak diturunkan kami nabi supaya kami tidak menjadi hina dan tercela. Ya. Ternyata ketika diturunkan Islam, diturunkan Al-Qur'an, diutus Nabi Muhammad, mereka juga tetap ingkar karena memang watak ingkar itu payah. Makanya orang kalau sudah watak itu susah dirubah, tapi kalau masih belum watak itu udah lengket kali, udah terpatri. Ya. Orang misalnya wataknya memang tukang marah, bagaimanapun kalau nggak marah sakit dia. Dia jelas-jelas salah juga marah dia. Emangnya aku nggak boleh salah katanya. Udah salah, marah lagi sama orang lain. Ya udah berat memang. Ya berat. Ya kita lanjutkan lagi. Paham kira-kira masuk ayat ini? Ya. Qul, katakanlah hai Muhammad, kullum mutarabbisun. Katakanlah hai Muhammad, ya, kullun itu kabarnya setiap, masing-masing atau setiap. Mutarabbisun, masing-masing menunggu. Oke, tunggulah. Karena memang Allah enggak langsung menampakkan, enggak langsung menurunkan azab. Oke, tunggulah. Fatarabbasu, mereka maka tunggulah. Masing-masing silakan menunggu. Tunggulah. Itu artinya paling bisa kita katakan seperti itu. Kita bilang ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, enggak percaya juga. Udah, tunggulah nanti. Lihat siapa yang benar. Itulah kira-kira maksudnya. Ini jalan yang lurus tapi juga enggak percaya. Tunggulah nanti. Tengoklah nanti. Nah, itulah kira-kira. Tunggulah. Jadi enggak perlu banyak-banyak berdebat. Udah, kalau memang seperti itu ya udah tunggulah nanti. Ya. Maka fasata'lamuna, maka kalian akan mengetahui man ashabus siratis sawi, siapa yang berada di jalan yang lurus, wa man ihtada, dan siapa yang mendapat petunjuk. Kalau sekarang semuanya mengaku benar. Orang yang berbuat syirik pun mengaku dia benar. Orang yang berbuat bid'ah pun mengaku benar. Orang yang benar juga mengaku benar. Nah, sekarang tunggu aja nanti. Ya. Biarlah Allah yang akan memperlihatkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, nanti di pengadilan Allah. Kalau di dunia ini sah. Ya, di dunia ini semuanya mengaku benar. Ya. Padahal sebenarnya jalan yang benar itu setelah Allah jelaskan sejelas-jelasnya, tapi juga kadang-kadang enggak percaya. Nah, tunggu aja nanti. Kan jalan yang benar itu kan jelas. Mau masuk surga salat, mau masuk neraka enggak usah salat. Kan jelas. Mau masuk surga puasa. Mau masuk neraka enggak usah puasa. Mau masuk surga ikhlas. Kalau mau masuk neraka enggak usah ikhlas. Kalau ingin masuk surga, redha. Kalau ingin masuk neraka, dendam. Kan semuanya kan bisa kita pilih. Makanya kan, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan kebenaran dengan jalan yang sesat. Wa kadzalika nufasilul ayati litastabina sabilil mujrimin. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya untuk menjelaskan jalan orang-orang yang berdosa. Jalan orang-orang itu berdosa jelas. Itu bid'ah jelas, hadis menyebutkan. Itu syirik jelas.
ayat yang menyebutkan, hadis yang menyebutkan, tapi nggak percaya, maka tunggu aja nanti. Kebenaran itu jelas, cuman nggak percaya, nggak yakin. Contoh misalnya, jelas-jelas misalnya jimat itu syirik. Karena Nabi mengatakan man ta'allaka tamimah faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Tapi masalahnya tengku ustaz ada juga yang pakai jimat. Nabi melarang pergi ke dukun. Man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kata Nabi. Barang siapa yang pergi ke dukun, menanyakan sesuatu pada dukun tersebut, membenarkannya, maka telah dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada juga orang suka pergi ke dukun padahal dia tahu masalah agama. Makanya masih ingat dulu waktu kita tafsir surat apa? Al-An'am 66, 67, 68. Ternyata yang menyesatkan mereka, yang memasukkan mereka ke dalam neraka itu guru-guru mereka. Masih ingat dulu? Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalunna sabila rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Apa artinya itu? Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam api neraka, mereka mengatakan, alangkah beruntungnya jika di dunia dulu hanya mentaati Allah dan Rasulnya, maksudnya mentaati Al-Quran dan hadis. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami di dunia dulu telah mentaati pemimpin dan pembesar-pembesar kami dalam masalah agama, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka 2 kali lipat azab dibandingkan kami, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ternyata orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, orang-orang yang mengikuti guru-guru mereka. Tadinya mereka meyakini masuk surga, ternyata masuk neraka, dan gurunya tidak bertanggung jawab. Ternyata sudah habis ayat ini ya. Maksud saya ini sementara pengajian baru. Ada yang mau bertanya? Ada Ustaz. Kalau berkata kita Ustaz. Bagus pertanyaannya. Dukun patah itu bukan dukun. Kita kadang-kadang rancu mempergunakan istilah. Ada orang yang pandai mengurut, kita katakan dukun patah. Ada yang pandai membantu melahirkan, kita katakan dukun beranak. Kacau sudah. Makanya apa pengertian dukun? Coba dengar baik-baik. Dukun adalah bukan sukun ya. Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan. Catat saja dulu, jangan komen dulu, jangan Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan dalam hal pengobatan. Orang yang meminta bantuan setan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Kata kuncinya apa tadi? Meminta bantuan setan. Tapi kalau ada orang mengurut, dia bukan minta bantuan setan, memang pandai ngurut, bukan dukun. Makanya jangan bilang dukun patah. Masalahnya dia sendiri kasih nama dukun patah, dukun beranak. Ru'yah itu ada 2. Ada ru'yah dukun, ada ru'yah syar'iyah, ada ru'yah setan, ada ru'yah syar'iyah. Kalau ru'yah setan kan bagaimana kata Nabi, innama ruqa, sesungguhnya ru'yah atau ruqa itu jamak dari ru'yah, sesungguhnya mantra, watamaim, jimat-jimat, watiwalah, guna-guna syirkun, semuanya syirik. Kalau ru'yah syariah ini enggak, baca ayat kursi misalnya, baca ayat Quran, sehingga jin dalam tubuh kepanasan, diazab oleh Allah, keluar, itu enggak apa-apa.
Makanya paling bagus meruyah diri sendiri. Maka dianjurkan sebelum tidur kita baca ayat kursi 3 kali. Habis salam maghrib baca ayat kursi 3 kali. Kan masih ingat dulu saya bilang. Kata Nabi apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti tukrahu fihi suratul al-baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat al-baqarah. Surah itu namanya ru'yah syar'iyah. Dibacakan surah al-baqarah, setan akan lari. Yang membuat kita kena penyakit sihir itu kan setan. Jadi ketika setan sudah lari, sudah sembuh kita. Makanya di rumah itu usahakan lebih banyak ngaji-ngajinya, ibadahnya, jangan seperti kuburan. Kan jelas-jelas Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya banyak setannya di rumah kita. Ini ada kan orang tukang obat, dia bisa mengobati orang sakit. Dia bilang pokoknya dia datang, maksudnya ada orang stroke, dia obatin banyak orang berhasil katanya. Dia maksudnya ada ilmu apa? Pokoknya selalu dia pengennya sakit, sekarang nanti orang yang sakit itu. Nah itu apa pula itu? Itu nggak tahu kita, karena dia nggak terus terang dia. Dia bilang dia maksudnya memang ada misalnya ada apa dia bilang untuk kita ini di sini. Ini maksudnya kakak saya sedang berobat dengan anak tuh. Ya, hati-hati juga itu meragukan itu ya. Karena jelas sekali kan. Itu obatnya bukan obat macam-macam, Ustaz. Iya. Rebusan memang. Iya. Obatnya rebusan jahe, rebusan rempah-rempah. Nah, itulah yang saya bilang tadi kan meragukan, artinya kita nggak bisa pastikan apa dukun atau tidak. Dia bilang maksudnya memangnya maksudnya yang orang yang ada sakit-sakit itu ada berapa yang saya lihat alhamdulillah ada kesembuhan. Jadi Ya. namanya kita di orang sakit itu kayak itu kan Ya. kita coba kan gitu. Ya. Sama. Karena kalau ternyata betul-betul dia itulah kan kita kan nggak tahu pasti, mudah-mudahan tidak ada unsur perdukunan. Tapi kalau ada unsur perdukunan itu harus dihindari. Karena sebagaimana hadis tadi Nabi dianggap kufur. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man ata arafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalahu salatan arba'ina yawman. Barang siapa yang pergi ke dukun menanyakan sesuatu pada dukun tersebut, tidak diterima salat kita 40 hari. Nah, kalau yang tadi kita nggak bisa pastikan apa dukun atau tidak. Dia ada bilang oh ini tak tahu oh ini maksudnya ini gula darahnya apa kolesterolnya dia gitu. Mungkin begini, dia pengalaman kalau dilihatnya mungkin warna kulit begini, ini mungkin gejala kolesterol. Kok dia pegang sakit yang sembilan? Kan mama saya kan ada sembilan pegangnya kalau dia jadi rumah sakit kali cuma. Oh mungkin tak saya bilang kena saraf yang pasti. Ya. Sakit